Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini tentu saya akan mengajak bersama-sama teman-teman mengajak Bapak Ibu Saudara kembali bersaat teduh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia, mengambil saat yang paling indah dalam hidup kita, yaitu saat dekat dengan Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, ya Tuhan, Bapakku datang, Bapa, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa Yesus perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya,
haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya, kau ada bagi kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, 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 haleluya. Kami nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
haleluya. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu pada saat hari ini. Kembali kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, lawat kami terus, bukan hanya lewat pujian, penyembahan, doa, tapi juga lewat pembacaan firman yang sebentar kami akan baca. Kami sungguh rindu Kau berbicara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu seperti Maria yang duduk diam dan terus mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami akan bersama sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, ya, yang mana kita sudah sampai hari ini di kitab Wahyu pasal yang ketiga, ya, kitab Wahyu pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Yuk kita akan baca sama-sama, ya. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Haleluya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saya sungguh percaya firman Allah yang hidup itu, ketika tadi saudara dan saya baca, itu sedang berbicara kepada saudara masing-masing ya. Pasti ada sesuatu yang Roh Allah taruh dalam diri Bapak Ibu saudara masing-masing. Namun demikian, izinkan saya menambah sedikit lagi ya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya akan ajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Haleluya. Apabila ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Ada sebuah kebenaran yang umum, yang kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi, maksud saya ya. Bahwa ketika Allah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan ketika Allah menutup pintu, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita terlalu mudah untuk melihat kenyataan dan menjadikan kenyataan itu sesuatu yang seolah-olah segala-galanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, seringkali itu yang sangat mempengaruhi diri kita. Ketika orang berkata, maaf ya, tidak ada lagi jalan terbuka untuk kita. Ketika orang berkata mungkin, ketika kita melihat jalan dimanapun sudah tertutup, tidak ada yang dapat menolong kita. Ketika kita melihat kenyataan, seolah-olah semuanya buntu. Seringkali kita berpatokan pada kenyataan yang kita lihat dan kita lupa bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Di mana ketika Dia membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Dan ketika Dia menutup, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Itu artinya, saudara dan saya tidak boleh hidup berdasarkan kenyataan yang kita lihat, yang kita dengar dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita lihat dengan mata kita. Jangan hidup dari kenyataan-kenyataan itu. Hiduplah dari kebenaran firman Tuhan. Karena kenyataan seberat apapun, selama Tuhan buka pintu, pasti selalu ada jalan. Puji Tuhan. Karena itu mari ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Letakkan iman saudara bukan pada kenyataan, tetapi pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama lebih dulu untuk kebenaran firman yang hari ini sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang besar. Dan karena Engkau Allah yang besar, pengharapan kami bukan kami arahkan pada dunia, pada siapapun, tetapi kepada Engkau sumber segala-galanya Tuhan. Biarlah seumur hidup kami, mata kami, hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau lanjutkan doa kami dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan pimpin kami. Sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari saya berikan kita kesempatan berdoa untuk rekan-rekan kita yang kita kenal. Mereka mungkin belum percaya Yesus, ya kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk mereka. Karena Kau mengajarkan kami untuk mengasihi. Sekalipun saat ini kami tidak tahu siapa mereka dan bagaimana keadaan mereka, tapi kami tahu ada teman-teman kami, pasti saudara-saudara seiman kami yang mengalami hal itu. Mereka dianiaya, mereka dikucilkan, mereka dihajar habis-habisan, mereka diberi kesusahan-kesusahan karena iman mereka kepadamu. Tuhan, kami mohon, kuatkan mereka dan keluarga mereka Tuhan, karena tidak mudah apa yang mereka hadapi. Kami di Indonesia masih dalam keadaan yang jauh lebih baik dari mereka. Tolong mereka Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Dan kalau boleh,
lepaskan mereka dari segala siksaan, penderitaan, dan penganiayaan yang mereka hadapi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Oh Tuhan, limpahkan berkat-Mu atas Indonesia, pertolongan-Mu atas Indonesia menjelang akhir tahun ini. Tuhan, tolong agar kami mampu melewati akhir tahun dan awal tahun dengan baik tanpa ada lonjakan penyakit COVID-19. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tolong Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Berkati Indonesia yang tercinta Tuhan, tolong bangsa kami. Bahkan kiranya pertobatan jiwa besar-besaran terjadi kiranya atas bangsa negara kami Indonesia. Dan ampuni Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami semua, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan keluarga kami dengan hati yang tulus ikhlas, memberi kami hati yang tulus ikhlas melayani-Mu. Dalam nama Yesus, bersihkan hati kami, hamba-hamba-Mu, dari segala yang jahat di mata-Mu. Kiranya Tuhan akan tolong sehingga kami selalu, Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Cukupkan kiranya segala apa yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif, lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami terus berdoa agar tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang terhilang. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah pada anak-anak-Mu. Apapun serangan-serangan, kabar-kabar jelek, yang kabar-kabar bohong yang diberikan oleh sekeliling mereka, kiranya tidak menggoyahkan iman mereka kepadamu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sampai akhir mereka beriman kepadamu, bahkan mereka membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit, baik saat ini sakit sedang di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapa, kami bersatu hati, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka yang sakit ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini misalnya terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni, tunjukkan salah kami di mana Tuhan. Dan Tuhan tolong agar kami dapat segera bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan, kekuatan yang dari Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, saat ini kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan saya berikan kesempatan kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing ya. Kita berdoa sama-sama. Thank you Lord Jesus.
baik. Oke, kita lanjutkan doa kita. Kita tutup ya doa kita hari ini, saat teduh kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang ya Tuhan, dalam nama Yesus kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.